Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Horiah dan 3 teman saya yaitu Rima Ayu Astuti, Milna Munasania, dan Tuhfatul Laili Maulida. Kami akan mempresentasikan materi mengenai uraian fonem dan suku kata. Yang pertama yaitu definisi dan ketentuan fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Sebagai bentuk linguistik terkecil yang membedakan makna, wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, baik vokal maupun konsonan, tetapi bisa juga berupa unsur-unsur suprasegmental, baik tekanan, nada, durasi maupun jeda. Fonem dalam bahasa mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada kata atau suku kata. Bunyi yang secara fonetis berbeda, maka dinyatakan dengan fonem-fonem yang berbeda. Fonem mempunyai 28 buah yang terdiri dari 6 buah fonem vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua, 22 buah fonem konsonan yaitu B, P, T, D, G, K, S, dan lain-lain. Adapun contoh dari pelepasan fonem yaitu sejarah plus one sama dengan sejarawan. Fonem H menjadi hilang. Dan contoh perubahan fonem yaitu ber plus ajar sama dengan belajar. Jadi fonem R berubah menjadi L. 2. Pengucapan dari suatu fonem. Lafal vokal A. Vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Lafal vokal I. Vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Lafal vokal U. Vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Lafal vokal E. Vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dilebarkan. Lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah, disertai dengan menghembuskan udara keluar, sedangkan bentuk mulut dibundarkan. 3. Cara menguraikan fonem. Yang pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Yang kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Yang ketiga, dengan kasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Yang keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Yang kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Yang keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diperlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Selanjutnya adalah suku kata. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat suku kata yaitu vokal dan konsonan. Vokal merupakan suara yang dihasilkan dalam rongga yang dibentuk oleh bagian atas saluran pernafasan. Konsonan adalah bunyi yang kurang dapat ditangkap tanpa didukung vokal pendahuluan yang sesudahnya. Suku kata dalam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa susunan, yaitu yang pertama dari satu vokal, yang kedua satu vokal dan satu konsonan, yang ketiga satu konsonan dan satu vokal, yang keempat satu konsonan, satu vokal dan satu konsonan, yang kelima dua konsonan dan satu vokal,
Yang keenam, 2 konsonan, 1 vokal dan 1 konsonan. Yang ketujuh, 1 konsonan, 1 vokal dan 2 konsonan. Yang kedelapan, 3 konsonan dan 1 vokal. Yang kesembilan, 3 konsonan, 1 vokal dan 1 konsonan. Yang ke-10, 2 konsonan, 1 vokal dan 2 konsonan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, terdiri dari 1 konsonan, 1 vokal dan 3 konsonan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari pola suku kata dan deretan konsonan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa jajaran konsonan yang berada di luar kedua kelompok ini akan terasa asing di telinga kita dan akan terucapkan dengan agak tersendat-sendat. Seperti kata Kafka dan adun, kelihatan dan terdengar aneh bagi kita karena deretan konsonan f, dan tidak terdapat dalam pola urutan konsonan bahasa kita, meskipun konsonan dan masing-masing merupakan fonem bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekianlah presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.